Kita lanjut lagi ya. Tadi yang ini ya, yang dunia ilkom sama dengan dunia ilkom. DUNIAILKOM kecil semua sama dengan DUNIAILKOM kecil semua. Ini berarti seru ya, karena sama huruf kecil huruf besarnya sama gitu ya. Or 10 kurang dari sama dengan 8. Ini false. Maka true or false hasilnya true. Selanjutnya 10 kurang dari 10 itu kan false ya. Not false, kebalikannya false itu adalah true gitu. Ini outputnya, output dari kode ini. Terus yang ini, ingat ya, ini kan ada dua operator. Tadi dijalankannya dari kiri ke kanan ya. Berarti yang ini dulu. Ini true karena sama ya. 10 kurang dari 8 itu false. 1 tidak sama, ini tuh tidak sama dengan ya. 1 tidak sama dengan 1, false. Nah, maka yang dilakukan adalah yang ini dulu. True dan false itu adalah false ya, karena kalau dan harus dua-duanya true. Baru yang ini false atau false adalah false gitu. Kecuali kalau misalnya kayak gini, misalnya ada ini kurungnya gitu ya di sini, misalnya ditambahin gitu. Baru yang ini dulu false or false adalah false gitu. Baru yang ini true dan false adalah false gitu. Jadi urutan pengerjaan programnya kayak gitu ya, dari kiri ke kanan, kecuali kalau ada kurung tutup. Kalau ada kurung tutup berarti yang di dalam kurung tutup itu yang dijalankan terlebih dahulu. Untuk operator logika seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh, oke. Ini sederhana kan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi inti, yaitu kondisional atau percabangan. Percabangan di dalam dunia pemrograman itu adalah proses penentuan keputusan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut conditional gitu ya. Conditional statement. Konsepnya kita menyuruh komputer untuk melakukan suatu aksi jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi kita nyuruh komputer kalau kondisinya terpenuhi lakuin A, kalau tidak terpenuhi lakuin B gitu. Jadi salah satunya dilakukan tergantung kondisinya terpenuhi atau tidak. Gitu. Jadi nggak dua-duanya dilakuin. Gitu. Jadi kalau kita baca itu seperti jika maka.
Contohnya ini ya, kalau jika nilai visual lebih dari atau sama dengan 90, maka dia dapat A. Kalau tidak, cek lagi. Jika kondisinya itu nilai visual lebih dari sama dengan 80, maka dia dapat B. Kalau tidak, cek lagi. Jika nilainya lebih dari sama dengan 40, maka C. Kalau tidak, maka D. Jadi kalau dibaca kayak bahasa sehari-hari itu kayak jika maka gitu. Contohnya kalau kita mengakses misalnya Facebook gitu ya. Kita buka Facebook. Kan kondisinya berbeda ya. Kalau udah login berarti langsung nampilin berandanya gitu, halaman berandanya. Tapi kalau belum login, dia nampilin formulir kayak pendaftaran gitu ya, sign up-nya. Berarti kan kondisinya gimana? Kondisinya, ingat ya yang di flowchart kemarin, kalau kondisional itu bentuknya adalah ketupat. Gitu. Kalau login, misalnya apakah sudah login? Misalnya ya, berarti tampilkan beranda. Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak berarti tampilkan formulir gitu ya. Jadi nggak dua-duanya ditampilkan, tapi tergantung kondisinya. Kondisinya apa? Kondisinya usernya sudah login atau belum. Kalau udah login ya tampilkan berandanya. Kalau belum login berarti tampilkan formulir pendaftarannya. Nah, kalau di Python sendiri itu ada 3 statement atau sintaks percabangan, yaitu if, else, dan else. If itu digunakan untuk kondisi pertama. Jadi cuma pertama aja gitu digunakannya. Kalau else itu digunakan untuk kondisi yang kedua, ketiga, sampai sebelum kondisi terakhir ya. Dan else itu digunakan untuk kondisi terakhir. Misalnya kayak ini tadi. Berarti awalnya if dulu ya. Yang pertama if. If nilai lebih dari sama dengan 90, maka A. Elif untuk yang kedua ya, elif nilainya lebih dari 80, maka B. Elif lagi, elif nilainya lebih dari 40, nilainya C. Dan karena yang D ini kondisi terakhir, maka pakainya else. Gitu. Jadi, if itu untuk yang pertama, elif untuk yang kedua, sampai kondisi sebelum kondisi terakhir ya. Misalnya kalau kondisinya ada 4, berarti elif-nya itu dari 2 dan 3. Sedangkan else itu untuk kondisi terakhir, di mana kalau misalnya yang if sama else tidak terpenuhi, berarti else. Gitu. Ini kodenya gitu. If nya kecil, terus kondisinya apa? Titik 2, kemudian statementnya apa? Statement itu adalah kode yang akan dilakukan. Nah, kalau di Python itu di if di percabangan itu ada ini ya, indentasi. Jadi setelah if enter itu ada indentasinya. Teman-teman pencet aja tab nanti, tombol tab, nanti dia kan agak menjorok gitu ya ke dalam, baru ditulis kodenya supaya si Python-nya tuh tahu kode yang mau dilakukan tuh yang mana aja gitu. Itu yang menjorok aja. Contohnya ya, dulu.
Ya, misalnya kita if tadi terus kondisinya apa, misalnya kondisinya pakai boolean tadi ya, if true in kode ini akan dieksekusi. False, false, yang kode ini tidak akan dieksekusi. Lagi, in kode ini akan selalu dieksekusi. Pak, ini yang keluar adalah kode ini akan dieksekusi dan kode ini akan selalu dieksekusi. Jadi yang keluar tuh yang ini sama yang ini. Kenapa yang ini enggak? Karena kondisinya false. Jadi yang di dalam percabangan atau if itu akan dilakukan kalau kondisinya true. Kalau kondisinya false, dia tidak akan dilakukan. Karena ini kondisinya true, maka ini dilakukan ya. Karena ini kondisinya false, ini tidak dilakukan. Dan karena ini berada di luar blok if, itu akan selalu dilakukan terlepas dari kondisi kondisionalnya. Gitu ya. Kenapa ini di luar kok? Kenapa ini di luar blok if? Karena dia tidak memakai indentasi. Kalau ini kan pakai gitu ya, agak mencorok. Ini juga agak mencorok dari sini. Kalau ini kan sejajar gitu. Jadi dia tidak termasuk ke dalam percabangan. Makanya kode yang termasuk ke dalam percabangan itu harus selalu mencorok ya. Teman-teman lihat di sebelah sini ada tanda minus. Itu kalau diklik dia akan seperti ini gitu ya. Itu tandanya yang ini masuk ke dalam blok if true. Sedangkan yang ini masuk ke dalam blok if false gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngetik lagi ya, misalnya print ini blok true. Oke. Nah, ini akan dilakukan juga karena ini termasuk ke ini, ke dalam blok true. Coba kalau di sini kita tambahkan lagi ya. Ini blok false itu tidak akan dilakukan karena masih di dalam blok false ya. Ingat tadi kalau kondisinya false dia tidak akan dilakukan. Tapi kalau misalnya ini yang tidak pakai indentasi, misalnya kayak gini ya. Nah, ini akan di print karena tidak termasuk ke dalam conditional false gitu ya. Jadi harus diperhatikan indentasinya supaya si kodenya tuh tahu yang mana yang termasuk ke dalam conditional false, yang mana yang tidak gitu. Jadi diperhatikan ya. Kalau misalnya pengen tahu ini sudah termasuk atau belum, ya diklik aja ininya, tanda minusnya. Jadi kelihatan gitu dia termasuk atau enggak ke dalam blok if-nya. Nah, selain pakai boolean langsung, ini kan pakai langsung pakai nilai boolean ya. Bisa juga pakai operator perbandingan dan operator logika. Misalnya kayak tadi ya, yang kita punya A sama dengan 6, kayak tadi ya B sama dengan 12.
if pakai kurung tutup kurung buka ya, A lebih dari B, misalnya A lebih dari B, gitu. Terus tadi if A kurang dari B, ya, A kurang dari B. Terus kondisi terakhirnya L A sama dengan B. Ini pakai operator perbandingan yang lebih dari, kurang dari. Dan juga misalnya kita mau ya, mau membandingkan 3 bilangan, misalnya yang ada C gitu, C-nya 10. Kalau A lebih dari B dan A lebih dari C, maka A lebih besar dari B dan C gitu ya. Kalau A kurang dari B dan A kurang dari C, maka A kurang dari B dan C gitu ya. Atau ini A paling besar gitu ya. A paling besar. Ini A atau misalnya ini yang buat yang bilangan paling besar aja gitu. Menentukan bilangan yang paling besar. B lebih dari A dan B lebih dari C, maka B yang paling besar. Lainnya berarti C yang paling besar gitu. Jadi kita menentukan bilangan paling besar. Karena yang paling besar adalah 12, maka 12 paling besar. Jadi ini A-nya kan tadi 6 ya. A-nya 6, B-nya 12. 6 lebih dari 12 itu false kan. 6 lebih dari 10 false juga. False dan false hasilnya false. Maka ini tidak dilakukan. B12 lebih dari 6 itu true ya. 12 lebih dari 10 true juga. True dan true adalah true. Maka ini dilakukan. Jadi di dalam if itu bisa pakai nilai boolean seperti tadi yang langsung ditulis true atau false. Bisa juga pakai operator perbandingan dan operator logika. Kenapa sih harus pakai if, if, dan else? Karena untuk menandakan ini tuh dalam satu blok gitu. Kan tadi menentukan yang mana gitu yang mau dijalankan. Jadi ditandainya ini awal, ini akhir gitu. Jadi milih ini atau ini yang dijalankan.
Jadi ini menandakan satu blok, satu kesatuan. Ini awalnya, ini akhirnya. Terus yang dipilih adalah print yang mana, ini atau ini atau ini. Coba kalau misalnya semuanya pakai if gitu ya, nggak pakai elif. Misalnya sama dengan 50 gitu ya. Kalau misalnya nilai yang untuk flowchart yang tadi ya, nilai sama dengan 90 misalnya. Terus if nilai lebih dari sama dengan 90, maka print ya, ini untuk flowchart yang ini ya. Kita akan bikin program untuk flowchart yang ini. Terus if misalnya nilai lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya B. Lagi nilai lebih besar sama dengan 40 gitu. Maka predikat C. Soalnya predikat D. Coba kita jalankan. Hasilnya adalah predikat A karena nilainya lebih lebih dari sama dengan 90. Jadi ini menandakan bahwa kode ini ada dalam satu blok, ini awalnya, ini akhirnya. Gitu ya. Jadi if itu menandakan awalnya, awal dari percabangannya, dan else itu menandakan akhir dari percabangannya. Gitu ya. Gimana kalau misalnya kita nggak pakai if, nggak pakai elif, gitu ya, if semua. Hasilnya kayak gini. Nah, jadi ke print A, B, C. Kenapa? Karena ini dianggap satu blok sendiri, ini satu blok sendiri, ini satu blok sendiri, ini satu blok sendiri. Jadi ada 3 blok kode. Satu-satunya, satu per satu dijalankan. Nilainya kan tadi 90 ya. 90 lebih dari sama dengan 90, seru. Maka ini di print. Terus ini lagi 90 lebih dari sama dengan 80, true juga. Ini di print. 90 lebih dari sama dengan 40, maka yang ini di print. Gitu. Jadi ini dianggapnya ada 3 blok percabangan gitu ya. Padahal kan kita maunya satu aja gitu, satu percabangan aja, satu blok percabangan aja. Makanya kita pakai elif tadi. Itu ya pentingnya pakai if, pakai elif, pakai else itu seperti itu ya. Jadi untuk menandakan bahwa ini tuh dalam satu blok kode gitu, kode percabangan. Ini awalnya, ini akhirnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu.
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau misalnya if-nya itu masih sederhana, misalnya untuk menentukan lulus atau tidak lulus aja gitu ya, jadi cuma ada 2 cabang, itu kita bisa tulis menjadi 1 baris. Misalnya ya, kalau ini tadi ada 1, 2, 3, 4 cabang. Ya, tapi kalau misalnya cuma 2 cabang, kayak misalnya if nilai lebih dari 70, itu sering lulus gitu ya. Else, sering tidak lulus gitu misalnya ya. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi satu ubah menjadi 1 baris. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4 ada 4 baris ya. Kita bisa ubah menjadi 1 baris. Caranya kita tulis yang mau dilakukan apa ya. Misalnya print gitu. Print apa? Print lulus. If nilai lebih dari sama dengan 70. Print tidak lulus. Ini ya belum di. Nah ini. Jadi yang tadinya 4 baris, 1, 2, 3, 4, kita bisa persingkat menjadi 1 baris. Caranya dengan tadi kita tulis dulu mau ngapain, mau print gitu ya, print. Terus ngeprint apa? Misalnya tadi ngeprint lulus. Ngeprint lulus kalau apa? Kalau nilai lebih dari sama dengan 70. Kalau enggak sama dengan 70 apa? Else lulus. Nah, untuk percabangan 1 baris. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya sulit untuk menulis 1 baris, bisa juga pakai yang 4 baris ini gitu ya. Cuma kalau misalnya udah ngerti banget, gitu, pengen lebih simple, pengen lebih singkat kodenya, bisa pakai yang 1 baris. Hasilnya mah sama aja sih, hasil yang 4 baris dengan yang 1 baris itu sama. Dan untuk yang 1 baris ini hanya bisa digunakan untuk kode yang sederhana ya, yang hanya ada 2 cabang, yang if else aja. Nggak bisa kalau misalnya ada if itu nggak bisa diubah jadi 1 baris. Ada percabangan bertingkat. Bertingkat itu adalah if di dalam, misalnya kita punya nilai, misalnya menerima nilai dari input user ya, input masukkan nilai. Dan karena nilai ini adalah pengen kita ubah jadi integer ya, kita kasih integer. Supaya nanti bisa dilakukan operasi bilangan gitu ya. Terus kita juga punya usia, kan usia.
ini kalau nilainya lebih dari sama dengan 70 kayak tadi, dicek usianya. Kalau usianya kurang dari 15, misalnya ingin selamat sampai kamu lulus. Kalau misalnya usianya lebih dari 15, maka ingin selamat A gitu. Terus tidak, ini yang dinamakan percabangan bertingkat ya. Ada if di dalam if. Nah, teman-teman lihat di sini untuk indentasinya ya. Ini indentasinya berarti yang if ini ada di dalam. Sedangkan untuk yang print dia ada di dalam if yang ini gitu ya. Ini lurus. Berarti ini adalah satu blok gitu, yang ada di dalam percabangan yang nilai lebih dari 70. Adapun ini karena ini lurus, berarti else yang ini adalah pasangan if yang ini, bukan if yang ini gitu ya. Jadi dilihat indentasinya. Ini juga if yang ini berada dalam else. Dan ini karena lurus, berarti ini satu blok yang ada di dalam else. Jadi teman-teman diperhatikan indentasinya gitu ya, supaya tahu yang mana blok yang mana yang masuk ke blok mana gitu. Terus kita jalankan ini ya. Nah, kita kasih input 67 gitu. Usianya 23. Hasilnya adalah, maaf kakak kamu tidak. Karena yang ini nilainya kan 67 ya. 67 lebih dari 70 false. Maka kita nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke sini, langsung ke else. Dicek usianya karena 23 kurang dari 15 itu false. Maka masuk ke sini gitu. Ini yang akan di print. Gitu. Sampai ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sudah cukup jelas. Aku kecepatan nggak? Jelas.
Oh, kopi ya. Buat catatan. Kita masuk ke contoh. Contoh pemrograman. Soalnya tadi ya kita udah singgung sih sebelumnya yang ini. Untuk menentukan bilangan terbesar. Terbesar. Modif ya. Misalnya A, kita nerima input. Kan nilai A. Kita punya 3 variabel yaitu A, B, dan C. Ini. Terus kita cek kayak tadi. If A lebih besar dari B gitu ya. Dan A lebih besar dari C, maka print A yang paling besar. Ya. Terus if dia lebih besar dari A dan dia lebih besar dari C, A ini B yang paling